Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Iqlil Joshua dan materi literasi politik yang cara kita mengkaji. Melalui kita belajar teori ini adalah teori sistematisasi. Kita menemui yang penghujung teori yakni kritik. Kemarin karena kita sudah belajar sedikit ya terkait nothingness dan keadaan di sini dia masuk ke fase freedom. Kebebasan di sini berarti ini. Nah, kalau ada orang yang bilang manusia itu ditutup untuk menjadi mesin yang ditutup ya, bukan diberi hadiah ataupun penghargaan ataupun hal-hal yang lebih, tapi ditutup. Jadi kan negatif, tapi ditutup untuk menjadi bebas. Tahap-tahapannya sangat sulit. Jadi melampaui beberapa tahap-tahapan itu, akhirnya dia itu freedom. Terutama jika kita menyadari kalau kita itu tidak ada apa-apanya, kita tidak memiliki kekuatan, bahkan jantung yang menggerakkan seluruh organ kita itu ternyata dengan kita yang menggerakkan. Hal itu disadari oleh Veronica di sini. Ketika dia menemukan cintanya yang cinta yang dia anggap adalah cinta yang sejati. Suami yang awalnya dia cintai, yang awal yang sebelum masuk ke mental asilum itu sebelah saja, sebelah apa istilahnya itu ya, ketemu sebelah tangan lah istilahnya kalau anak sekarang gitu ya. Kalau di sini memang si siapa ya namanya itu ya, Edward, ini si Edward ini seorang skizofrenik mencintai Veronica juga mencintai dirinya, begitu. Istilahnya itu ini kalau di dalam orang Jawa itu ya, istilahnya di dalam Indonesia saja ya, di budaya Indonesia itu ya, itu saudara itu dari kata-kata dua kata, yakni satu dan udara. Satu udara itu maksudnya itu satu hembusan nafas, ya kan ya, itu dinamakan saudara, tali persaudaraan yang kuat. Nah, si Veronica ini sama dengan ini, sama kayak kita ngomong masalah saudara ini, silaturahmi juga sama. Saudara ini kan satu udara, satu rahim. Dalam satu udaranya satu sama ibunya. Di dalam rahim sama ya. Filsafatnya kemarin itu kepompong sudah, sekarang satu rahim. Di dalam rahim itu dia itu terkungkung oleh dinding rahim yang tebal. Bahkan di situ dikatakan adalah ada meskipun apa istilahnya itu dalam perut seorang ibu, tapi itu ada dunia lain, dunia di mana dunia si jabang bayi itu mengalami berbagai macam spiritualisme. Salah satunya bertemu dengan Tuhannya, terus ditulis amal perbuatannya sampai meninggalnya di situ. Sampai orang Jawa itu punya budaya neloni, mitoni dan lain-lain itu ya. Nah, sama dengan si Veronica, dia terkungkung dalam sebuah rumah sakit jiwa yang sangat tinggi dindingnya, terus dia tidak bisa keluar, akhirnya pasrah. Si Veronica juga sama, ketika dia pasrah, dia menemukan cinta sejatinya ya, bernama Edward gitu ya. Dia menemukan meaning in her life dengan mencintai si Edward, dan awakening, dia seolah-olah awakening sama seorang bayi ya. Ketika dia terlahir gitu ya dari mental asilum, dia seolah terlahir kembali seperti seorang bayi. Nah, itu filsafatnya penjara juga sama ya, sama nggak hanya mental asilum ya. Semua negara di dunia ini itu ketika orang itu melakukan kejahatan, dia dipenjara. Maksudnya apa? Di penjara itu dia itu biar bisa mengalami proses spiritualisme layaknya seorang bayi. Ketika keluar, dia tuh menjadi seorang reborn lagi begitu ya. Dan untungnya kita seorang muslim ya, meskipun kita tidak ke penjara, kita juga pernah puasa itu juga menahan diri, seolah-olah meskipun kita bebas tapi kita menahan diri dari hawa nafsu kita. Nah, kita membelenggu diri kita sendiri agar kita tuh reborn lagi di Idul Fitri. Nah, sekarang masih Idul Fitri ya, masih suasana Idul Fitri. Saya sendiri selaku dosen kalian, mungkin juga pembelajar, pendidik juga
bagi seorang dan istilahnya itu sama-sama belajar juga. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin, kita kosong-kosong dari awal lagi. Jangan sakit hati, banyak tugas yang saya kasih ke kalian semua. Ini tidak lain hanya untuk mendidik kalian semua, begitu ya. Oke, itu dari saya pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi